Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada, senantiasa sehat dan bahagia selalu. Senang sekali hari ini Sekar kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program Expose lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, di Expose kali ini kita akan membahas tentang Operasi Ketupat Candi 2025 yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas segala hal terkait persiapan, pelaksanaan serta pengamanan arus mudik yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan di wilayah Kota Pekalongan tentunya. Baik pemirsa, tema hari ini sangat relevan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya nih. Karena adalah Operasi Ketupat Candi 2025, merupakan operasi kepolisian yang bertujuan untuk mengamankan dan melancarkan arus mudik. Tentunya hari ini Sekar tidak sendirian. Sekar sudah ditemani dengan narasumber yang sangat relevan. Kali ini kita kedatangan dari Kasat Lantas Polresta Pekalongan Kota. Telah hadir bersama kita hari ini ada Ibu AKP Yuna Ahadiah Esa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun Ramadan tetap semangat ya Bu ya? Harus semangat harus setiap hari. Masya Allah. Oh iya Bu, ini kan Ramadan sudah mulai mencapai pertengahan lebih nih Bu. Sepertinya bau-bau arus mudik sudah mulai tercium nih ya Bu ya. Wah, kali ini Sekar pengen tahu nih Bu, pemirsa juga pengen tahu nih. Sebenarnya untuk operasi Ketupat Candi itu apa sih Bu? Operasi Ketupat Candi adalah operasi kepolisian secara terpusat. Jadi yang melaksanakan bukan hanya di Pekalongan atau Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia dalam rangka mengamankan pemudik. Jadi dalam rangka Lebaran. Jadi agenda tahunan memang setiap mau Lebaran pasti ada operasi ketupat gitu Mbak. Jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk mengamankan pemudik yang mau melakukan mudik ke kampung halamannya. Perjalanan gitu ya. Betul. Bu, ya? Nah kalau boleh tahu kenapa namanya Ketupat Candi nih Bu? Kenapa ketupat? Karena Lebaran itu identik dengan ketupat. Iya. Berarti itu untuk pelaksanaannya serentak seluruh Indonesia? Iya, atau bagaimana? Seluruh Indonesia serentak, namun berbeda waktunya. Kalau khusus di Jawa ini karena pemudiknya lebih ramai, jadi ada waktu yang lebih panjang. Beda dengan wilayah lain yang mungkin tidak melaksanakan, tidak dilintasi pemudik yang jumlahnya sangat besar. Terutama apalagi kayak di Jawa Tengah, ini senternya di Jawa. Jadi yang mau ke Jawa Timur, yang mau ke Bali, yang mau pulang sendiri ke Jawa Tengah, banyak sekali informasi dari dari pusat untuk kenaikan lonjakan pemudik tahun ini sekitar 40% dari tahun kemarin. Wah, justru meningkatnya cukup signifikan ya Bu ya? Makanya kita harus mengantisipasi dahulu terkait apabila terjadi one way. One way di jalan tol itu imbasnya nanti jalur kita, jalur arteri. Kenapa itu Bu imbasnya? Karena ketika ada one way, jalur yang arah sebaliknya tidak bisa masuk lewat tol. Sehingga mereka akan melintasi jalan arteri, mau tidak mau. Dan itu akan berakhir kemacetan gitu ya Bu ya? Ya, semoga saja tidak sampai. Amin, semoga kita sudah ya, mengantisipasi. Nah, untuk dimulainya ini sejak kapan nih Bu? Untuk di Jawa Tengah sendiri kita melaksanakan selama 17 hari dari tanggal 23 Maret sampai 8 April 2025. Berarti cukup lama ya Bu, hampir 7 bulan ya? Karena ada kemunduran kemarin karena ada libur yang dimajukan. Bukan libur sebenarnya. Belajar di mana saja ya, atau kerja di mana saja. Oke, kalau sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan apa aja nih Bu? Mulai dari personil atau mungkin sarprasnya? Kalau kita sudah menyiapkan dari personil, jadi kelengkapan personil sudah kita lengkapi dari mantel, alat-alat khusus yang digunakan, serta pos pengamanan yang sudah kita siapkan. Mungkin bisa dilihat di pos THR, di THR itu sudah ada, di exit sudah ada, di keramaian yang di Matahari juga sudah ada. Oh iya, kemarin sudah mulai dibuka, sekarang sempat lewat ya. Iya. Geng. Kalau kebijakan work from anywhere ini sangat berpengaruh nggak sih Bu? Tahun kemarin sama tahun ini berbeda nggak nih Bu? Sangat berpengaruh karena mereka ketika sudah bisa bekerja di mana saja, mereka bisa pulang lebih dulu, lebih awal.
Jadi mengurangi kepadatan pada hari-hari tertentu. Kalau informasi kemarin kan Sabtu Minggu atau tanggal 23, 24 itu nanti udah 22, 23, 24 itu lonjakan maksimal. Namun ketika ada pengajuan ini, mereka bisa tanggal 21 bisa mulai jalan. Jadi dicicil lah pemudiknya, tidak kita menerima arus yang langsung tinggi dari arah barat dari Jakarta. Bisa dibilang cukup membantu apa enggak Bu? Kalau sangat membantu. Itu bahkan usulan dari kepolisian terutama lalu lintas untuk pemajuan itu libur sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Oke, berarti cukup membantu karena tadi dicicil itu ya, tidak begitu kredit. Tidak waktu yang bersamaan untuk mudiknya. Kalau di tahun ini Bu, ada fokus berapa klaster nih Bu, khususnya di Kota Pekalongan? Kalau klaster kami kan punya stasiun. Stasiun merupakan bangkitan pemudik yang turun dari stasiun pasti menggunakan transportasi. Itu stasiun, terus ada beberapa titik sebenarnya terminal, dan ada beberapa titik-titik yang merupakan trouble spot di wilayah kami di jalur arteri. Trouble spot itu yang pertama yang paling kita tidak bisa mengantisipasi, yaitu perlintasan sebidang kereta api yang di KH Mansur. Kenapa itu Bu soalnya Bu? Karena ketika Lebaran, kereta api yang biasanya 12 menit atau 14 menit sekali melintas, ini lebih cepat. Oh, lebih padat bisa gitu ya? Lebih mungkin 8 sampai 10 menit sekali melintas. Sehingga antrian kendaraan itu agak panjang. Bisa dilihat kan ketika arus dari barat tinggi, volumenya tambah, akhirnya kita harus menggunakan jalur alternatif gitu. Tapi kita sudah mengantisipasi dan kita sudah mengakomodir titik tersebut. Jadi ketika kami sudah membuat tingkat-tingkat kerawanan, jadi ketika ada kerawanan pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa yang harus dilakukan oleh personil kami. Nah, kalau boleh tahu apa itu Bu strateginya untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut? Jadi kami dalam keadaan normal itu tidak terdapat antrian, itu normal. Jadi anggota hanya bisa mengawasi, memantau. Yang kedua, ketika kendaraan sudah mulai rawan itu terdapat antrian 200 meter di perlintasan sebidang. Anggota harus sudah turun di lapangan, mengalihkan masuk ke jalan Hayamuruk. Terus yang ketiga, ketika sudah terjadi antrian 500 meter, lebih dari 500 meter, itu anggota turun dan mengalihkannya bukan hanya di jalan Hayamuruk, namun bisa ke Jalan Bahagia untuk kita alihkan, mengurai arus. Yang paling rawan itu berarti eskalasi paling tinggi itu ketika sudah lebih dari 1 kilo. Waduh. Antrian panjang kendaraan yang di perlintasan sebidang lebih dari 1 kilo, saya harus berkoordinasi dengan Kasat Lantas Pemalang untuk memasukkan kendaraan yang melintas jalur kita masuk ke dalam tol. Gitu. Tapi kalau misal motor juga, apakah berkemungkinan bisa masuk tol Bu kalau seandainya roda 2 tidak diizinkan untuk masuk tol. Kita hanya berpikir kendaraan roda 4 ke atas. Roda 4 ke atas. Dan kalau roda 2 kan lebih mudah untuk nyalip-nyalip gitu ya, Bu, ya. Untuk mencari jalan tikus. Pintas, ya. tikus. Kalau kendaraan roda 4 kita harus memikirkannya kepadatan juga, terutama Hayamuruk itu kan kita melintasi Matahari. Matahari itu ada toko yang sangat ramai. Betul. Jadi harus terkoordinir lah biar kami bisa fokus dengan jalur tersebut. Tidak hanya jalur arteri yang kami fokuskan, namun semua jalur yang di Pekalongan Kota, baik jalur arteri maupun jalan kota tetap menjadi fokus utama kami. Baik. Kalau misal nih Bu, kan ada beberapa pusat perbelanjaan di Pekalongan yang cukup crowded. Ya. Apakah itu juga berpengaruh dengan adanya arus mudik ini, Bu? Kalau yang pusat perbelanjaan kebetulan bukan di jalur arteri. Namun hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu sangat crowded, sore hari dan weekend terutama. Kami sudah
mengantisipasi personil kami untuk standby di situ dan berkoordinasi dengan tukang parkir. Karena setelah kami evaluasi beberapa minggu kemarin, permasalahannya sebenarnya cara menyeberangkan. Tukang parkir itu satu kendaraan diseberangkan, jadi antrian yang jalur utama malah panjang. Iya. Ya. Dari tukang parkir sudah kami panggil semua, sudah kita ajarkan bagaimana cara menyeberangkan. Oh, berarti Gitu. bukan hanya dari satuan polisi ya, Bu, Iya. ya, tapi tukang parkir juga Iya, dikoordinasikan. betul. Nah, kalau boleh tahu, Bu, kan kalau misal satu kendaraan langsung nyebrang gitu kan lama ya, Bu? Enaknya gimana nih, Bu, biar tidak Sudah kami terjadi? sampaikan kepada petugas parkir, jadi dikumpulkan dulu. Ah, dikumpulkan Iya, dulu. seperti juga yang mau nyebrang jalan kaki maupun sepeda motor, tetap harus dikumpulkan dulu agak banyak, baru dia seberangkan dulu. Karena jalur utama itu kan tetap jalur yang besar. Betul. Jadi diutamakan. Ketika tidak ada antrian silakan. Tapi ketika sudah terlihat dari antriannya panjang, ya diutamakan jalur utama. Berarti ditunda dulu. Iya, gitu ya, Bu, ya. betul, Mbak Baik, Sekar. baik. Kalau selama ini ada nggak ya, Bu, kejadian unik selama arus mudik gitu? Seringnya apa nih? Kalau kejadian unik sebenarnya kita tuh titik lelahnya dari Jakarta, terutama orang yang naik motor. Tapi tahun ini kan tidak boleh ya sebenarnya. tidak Iya. boleh. Sebenarnya tahun-tahun dulu juga sebenarnya tidak boleh untuk keselamatan mereka. Namun mungkin karena ekonomi bisa mereka, atau di kampung bisa digunakan motornya. Pemerintah kan memfasilitasi angkutan kendaraan roda 2 gratis. Gratis. Ya, namun masyarakat kan pengen menikmati mungkin beda Iya, ya. menikmati Jadi bareng lah, keluarga. titik lelah di tempat rest area kami itu yang di depan terminal tuh tahun kemarin penuh. Karena apa? Karena pemudik yang mungkin waktunya istirahat, mereka akhirnya menggelar sana dan menggelar tikar gitu. itu iya di rest area. Hal-hal yang unik ya hanya seperti itu sih. Oh, baik-baik. Kadang juga ada yang mudiknya motornya unik-unik sampai dipanjangin, itu gimana? Oh, tuh? Sebenarnya itu boleh tidak. nggak sih? Itu kami langsung menyampaikan secara terkoordinir, mungkin bukan tidak sampai di sini karena di perbatasan mungkin sudah ditindak. Oh, sudah ditindak dulu berarti Iya, sebelum untuk masuk balik ya? kanan, iya. Oh, baik, Untuk baik, balikan baik. kanan. Berarti memang dianjurkan untuk ganti kendaraan atau gimana nih, Bu? Biasanya disuruh balik kanan, maksudnya kembali. Oh. Ya, kan kami perbatasan kita di Jawa Tengah kan Brebes. Jadi memang yang menyortir tuh dari sana. Oh, berarti emang sudah disortir terlebih dahulu Betul, sebelum iya. lolos gitu Iya. ya, Bu, ya? Nanti Baik, dari baik. Brebes, nanti Tegal Kota, nanti di sini ya kita sudah lumayan tersortir. Alhamdulillah. Berarti Kecuali yang mungkin dari pemudiknya dari Tegal masih kita tidak bisa ini, dari lokalan Jawa Oh, Tengah iya. lah, iya. Karena belum tersaring sortir tadi dari Iya, Jawa Tengahnya betul. ya. Baik, terima kasih Ibu Yuna. Iya. Nanti setelah ini kita ngobrol lebih lanjut Iya, lagi ya, Bu ya. iya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang Operasi Ketupat Candi 2025. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan melanjutkan ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Yuna terkait Operasi Ketupat Candi 2025. Iya, Baik Mbak Ibu, Sekar. kita lanjut lagi ya Bu ya. Waduh, seru Asik ya, banget Mbak. nih. Kalau bahas pemudik tuh seru banget ya Iya. Bu ya. Oke Saya Bu. sudah 2 tahun, 2 kali. Oh, dua kali ini. Iya. Masya Allah. Kalau untuk jalan alternatif sendiri, di mana aja nih Bu? Kalau jalur alternatif kita menggunakan jalur-jalur kota, jalan provinsi, terutama jalan Hayam Wuruk itu jalur jalur alternatif utama sebenarnya itu jalan Hayam Wuruk. Karena antisipasi jalan KH Mansur yang memang padat. Namun kita punya jalan-jalan lain yang bisa kita gunakan walaupun kembalinya muaranya tetap ke jalan Hayam Wuruk atau jalan arteri, namun kita bisa menunda untuk mengurangi kepadatan, setidaknya mengurai kepadatan apabila itu memang terjadi. Semoga
Semoga tidak. enggak. Karena Amin. tahun kemarin alhamdulillah prediksi saya itu panjang antrian, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Hanya jalan Hayam Wuruk yang kita gunakan jalur alternatif. Kalau skenario-nya itu seperti apa, Bu? Apakah akan diterapkan one way, ganjil genap, atau pripun? Kalau one way dilaksanakan secara serentak nasional, itu di jalan tol. Oh, hanya di Iya, jalan di tol. jalan tol. Ganjil genap one way. One way itu nanti mulai tanggal 24 sudah mulai ada pengaturan. Terus tanggal 29 mulai one way. Oh, 29. Iya, iya. Tapi one way itu kan secara serentak. Jadi khusus di jalan tol ya. Jadi satu komando dari Mabes. Dari Mabes. Iya. Ketika mau pelaksanaan one way, kita sudah yang punya jalur arteri harus siap-siap. Karena yang di tol, ketika one way itu dari arah barat, berarti yang di tol sebelah jalur B, jalan sebelah kanan ya, kalau dari sini, itu harus dikeluarkan semua. Waduh. Lewat jalan arteri. Semua. Jadi jangka waktu biasanya kalau dulu saya di Polda itu sekitar 2 jam itu dari Semarang sampai Kalikangkung sampai dengan Pejagan, 2 jam harus steril. Yang di rest area kita bubarkan semua, di jalan kita alihkan langsung keluar tol. Kita punya target 2 jam harus sudah tidak ada satupun di jalur tersebut, yang jalur B, karena mau digunakan one way yang dari arah barat gitu. Kalau untuk pelaksanaan one way itu biasanya berapa hari itu, Bu? Kalau rencananya kemarin sampai 5 hari. Oh, sampai 5 hari harus mudik dan balik. harus mudik dan Iya. balik. Jadi ketika balik kan gantian. Nanti yang dari sini dari barat ke timur tidak bisa. Nah, itu pasti lewatnya jalur arteri lagi gitu. Kalau di kota sendiri nih, Bu, ada nggak sih kemungkinan jalur yang awalnya bukan one way tapi dibikin one way karena ada arus mudik? Oh, jalur one way lokal. Untuk sementara saya tidak membuat jalur lokal karena jalan kita tidak terlalu lebar dan alhamdulillah tidak ada kepadatan yang memungkinkan kita untuk menggunakan one way tersebut. Seperti kita ketahui kan kita mempunyai ada SKB, surat keputusan bersama terkait dengan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas. Kita sudah mensosialisasikan juga ke Apterindo, ke pemilik-pemilik pengusaha angkutan, bahwa mulai tanggal 24 sampai tanggal 8 April itu dilarang melintas. Mulai jam 00, berarti tanggal 23 tengah malam sudah truk sudah tidak bisa melintas di jalan arteri maupun jalan tol. Oh, berarti memang semuanya tidak beroperasi atau pripun itu, Bu, akhirnya? Untuk kendaraan sumbu 3 ke atas, Betul. memang tidak boleh kecuali membawa bahan pokok, BBM, terus ternak, hewan ternak, terus jasa keuangan, bawa uang gitu. Oh, berarti memang ada spesifikasi tersendiri. Iya, iya, tidak boleh. Baik. Kalau untuk pos terpadu ada beberapa titik, Bu, di Pekalongan. Untuk di pos di Pekalongan ada pos besar itu ada 3. Satu pos terpadu di exit tol Pasar Setono, itu jalur pintu masuknya kita dari tol. Yang kedua pos pengamanan di THR, di THR ya, tahu ya, itu nanti paling besar situ karena kerawanannya paling tinggi di situ. Kerawanan kemacetan kan di situ. Karena Mbak juga Sekar. ada rel kereta itu Iya, tadi ya, Bu, itu ya? perlintasan sebidang itu. Terus pos pelayanan itu di Matahari, kita memberikan pelayanan kepada yang mau belanja-belanja, jalan-jalan, ya kan, di situ. Itu pos pelayanan yang besar. Namun ada subpospam. Supospam. Subpospam itu seperti di terminal, di stasiun, di Pacar, itu pintu masuk kita yang dari arah barat itu kan Pacar. Gitu. Ada beberapa titik memang kita melaksanakan, ada petugasnya kita siapkan situ, seperti di Jalan Kartini. Jalan Kartini. Itu kan rawan kemacetan juga karena ada traffic light yang jaraknya terlalu dekat ya. Itu kita nanti di situ ada subpospam, ada petugasnya. Dan kita juga menyiapkan tim urai. Apa itu, Bu, tim urai? Tim urai itu personil yang disiapkan dengan menggunakan sepeda motor.
dia khusus untuk mengurai ketika ada kemacetan. Dia standby di pos THR di tengah-tengah, jadi ketika ada dari arah barat dia langsung bisa mudah bergerak. Arah timur juga dia lebih cepat. Oh, berarti kalau misal mulai ada kemacetan langsung turun gitu ya? Ya, betul. Wah, luar biasa sekali. Ada berapa personil nih Bu yang nantinya akan dilibatkan dalam operasi Ketupat Candi ini? Kalau Polres Pekalongan Kota sudah menyiapkan 290 personil untuk bertugas pada saat operasi ketupat ini. Namun kan kita dibantu dari TNI, dari instansi kesehatan, dari masyarakat, dari pramuka, kita dibantu semua. Iya. Semua elemen masyarakat ikut serta membantu. Luar biasa. Mungkin kalau pemirsa ada yang mau ikut boleh juga Ibu ya? Boleh sekali. Baik Bu, selain pos pengamanan, rest area mana nih yang mungkin direkomendasikan aman untuk pemudik beristirahat? Untuk rest area kita mungkin di terminal. Oh, di terminal. Di pos PAM sebenarnya bisa digunakan untuk istirahat karena pos kami itu ada 2 pos besar, yang satu pos yang untuk memang digunakan untuk rest area dan untuk personil yang memang standby di situ. Di exit tol juga bisa digunakan sebagai rest area untuk tempat istirahat. Sudah kita buat senyaman mungkin, maksudnya tidak panas. Di situ ada minuman. Oh iya, fasilitasnya apa aja nih Bu kira-kira buat pemudik nih? Di satu pos nanti ada saya siapkan pijat pakai mesin itu ya, yang kaki. Ya kami siapkan itu kalau mineral ya kan. Informasi-informasi yang dibutuhkan misalnya butuh terkait dengan jalur mudik yang tercepat. Berarti emang semuanya dipreparekan ya, mulai dari kursi pijit segala macam biar pemudik itu aman dan nyaman ya, Bu, ya. Karena mungkin kalau pemudik yang dari jauh gitu kan kadang suka kena microslip ya. Sebenarnya kalau microslip itu di jalan arteri kurang begitu alhamdulillah tidak mudah karena jalannya kan padat dan tidak cepat. Microslip itu biasa terjadi di tol karena kecepatan tinggi dan sangat berbahaya. Betul. Takutnya kan perjalanan jauh tiba-tiba ngantuk gitu ya Bu ya. Makanya kami selalu menghimbau kepada para pemudik atau pengendara kendaraan ketika sedang tidak fit, tidak sehat, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan minum obat, habis minum obat yang berefek dengan ngantuk biasanya, terus dalam keadaan mabuk, sebaiknya tidak usah menggunakan kendaraan. Kita sebelum berkendara, kita harus siap diri kita. Siap diri kita tuh dengan dalam keadaan sehat. Kelengkapan diri kita, siap administrasi, SIM, STNK, helmnya, dan siap kendaraannya yang pasti. Kendaraannya dicek dulu. Pertama BBM, spionnya lengkap tidak, dicek semua. Jadi servis gitu. Ya, jadi harus ready semua, kendaraan, badan kita, administrasi kita. Gitu. Biar nggak kena microslip tadi karena bahaya itu ya Bu ya. Sangat berbahaya. Jangan sampai, ya Allah. Jadi menurut aturan mengemudi itu paling lama 4 jam. 4 jam dia harus sudah istirahat. Iya. Berarti sebaiknya jangan dipaksakan walaupun tidak boleh dipaksakan, gitu. Tidak boleh. Jadi memang ada titik lemahnya, memang titik capek itu 4 jam standarnya. Iya. Baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Betul, ya. Baik. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang diperkirakan lonjakan pemudik tahun ini naik 40% Bu dari tahun kemarin. Iya. Kalau itu apa tuh Bu penyebabnya kalau boleh tahu? Mungkin karena perekonomian kita sudah mulai membaik daripada tahun kemarin ya. Tahun kemarin imbas dari COVID. Terus kemarin sudah mulai bangkit. Ini mereka sudah normal. Jadi kembali lagi, setiap orang kan ketika sudah merantau, sudah berhasil pengen cepat pulang, menunjukkan kesuksesan mereka, kebahagiaan dengan keluarga. Nah, kalau dengan adanya lonjakan yang 40% tadi Bu, apakah menambah personil di tahun ini dari tahun sebelumnya? Untuk personil karena jumlahnya memang
adanya itu ya kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana secara maksimal kita gunakan personil yang ada, namun kita mengantisipasi itu tadi beberapa hal yang memang harus seperti saya membuat eskalasi tadi, apa yang harus saya lakukan. Karena ketika itu tidak bisa terjadi, saya sudah bisa apa yang harus saya lakukan. Contoh yang kemacetan di KH Mansur. Ya semoga lah masyarakat kita semua mudik aman dan nyaman. Dan juga tidak perlu cepat. Iya, jangan cepat-cepat. Yang tidak perlu ngebut. Betul, yang penting sampai dengan selamat. Betul. Gitu. Oke Bu, kita lanjut ngobrol setelah ini lagi. Iya ya, Mbak Sakar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ngobrol lebih lanjut dengan Bu Yuna. Tapi setelah ini tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita akan melanjutkan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bu Yuna. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya Mbak Sekar. Oke Bu, nah kan tadi diperkirakan lonjakan para pemudik ini lebih meningkat 40%. Iya betul. Apakah ada lonjakan titik rawan kemacetan yang lebih lagi Bu, dan juga rawan kecelakaan? Kalau di Pekalongan Kota sendiri, jalur rawan kecelakaan itu di jalan arteri yang black spot, karena black spot itu penghitungannya korban meninggal dunia. Itu di Jalan Sutomo, Jalan Jenderal Sudirman, sama Jalan Gajah Mada. Oh iya, jalan-jalan Pantura ya Bu? Iya, Jalan Pantura. Biasanya itu antara kendaraan truk besar dengan sepeda motor, dan mengakibatkannya fatalitas, meninggal dunia. Jadi kami menghimbau kepada pengendara sepeda motor terutama dan truk tuh ketika melintas jalan tersebut kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu, jangan ugal-ugalan, saling menghargai sesama pengguna jalan. Truk dahulukan yang lebih kecil, namun sepeda motor jangan seenaknya sendiri. Sekarang masyarakat itu kita mengajak mereka untuk disiplin diri sendiri. Karena penindakan kami kan menggunakan etle. Jadi selama tidak ada petugas kepolisian, mereka tuh tidak mentaati aturan. Iya. Padahal kami menggunakan etle. Ketika kita kirim surat konfirmasi, mereka tidak mau membayarkan. Akhirnya kita blokir. Kita blokir, tidak bisa bayar pajak. Mereka memang tidak mau bayar pajak juga karena merasa tidak ada polisi. Jadi mau bagaimana kan? Masyarakat, mari kita menjadi contoh masyarakat yang teladan dengan disiplin administrasi, disiplin di jalan, saling menghormati, menghargai sesama pengguna jalan gitu. Tapi untuk kalau arus mudik ini, apakah justru kerawanan kecelakaan itu meningkat atau menurun, Bu? Untuk setiap arus mudik, kalau saya melihat karena kerawanannya kemacetan, jadi untuk kecelakaan menurun biasanya. Karena orang tidak bisa ngebut pelan-pelan, iya kan? Ketika pelan-pelan paling serempetan, senggolan, udah tidak alhamdulillah nggak apa-apa. Gitu. Tapi ketika jalan yang lengang, itu rawan kecelakaannya sangat tinggi. Justru karena padat itu mengurangi kecelakaan. Iya, ya, betul. Bu, ya? Alhamdulillah juga. Kan mau nggak bisa ngebut. Nggak bisa mau nyelip kemanapun ya Bu ya. Baik. Nah kalau sejauh ini Kasat Lantas Kota Pekalongan terkait pengamanan sudah menggandeng stakeholder dan komunitas mana saja Bu? Kami pertama ya pasti Dinas Perhubungan. Karena beliau pemilik Dinas Perhubungan Pekalongan Kota, pemilik wilayah dan jalan. Terus dengan Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan, terutama ketika ada kecelakaan, dengan instansi
lengkap kami sudah menggunakan berkoordinasi dengan semua instansi termasuk dengan pemadam kebakaran. Oh, damkar juga. Iya, kita harus ketika terjadi sesuatu kan lebih mudah ketika sudah terkoordinir dengan awal. Kita mempunyai tim sebenarnya, tim quick win dan quick respon. Apa itu, Bu? Quick win itu ketika terjadi kecelakaan atau kemacetan atau hal-hal yang memang membutuhkan, kita ada dari damkar, ada dinas kesehatannya, ada lebih cepat. Jadi pelayanan kepada masyarakat lebih cepat. Dan kami sudah mensosialisasikan juga kepada masyarakat terkait dengan telepon 110. Ketika ada apa-apa silahkan telepon masyarakat Pekalongan Kota. Hanya kan menggunakan kode wilayah ya, karena apapun kejadian, mau kriminal, mau kecelakaan yang memang menjadi tugas kami bisa langsung telepon ke 110. Dan itu 24 jam ya, Bu? 24 jam. Ada petugas yang memang sudah terjadwal untuk mengawai tersebut. Baik, Bu. Nah, Bu, kalau sejauh ini nih, apa yang sudah dilakukan, sosialisasi kah? Dengan para mungkin tadi tukang parkir dan juga pemilik dari truk-truk itu gimana tanggapannya, Bu? Untuk SKB ya, Iya, kalau SKB kita sudah mensosialisasikan kepada yang pertama sebenarnya kepada pengusaha angkutan yang memiliki truk, bukan sopirnya. Jadi ketika sopir itu melaksanakan kan atas perintah dari pemilik, kepada pengusaha truk sudah, ke masyarakat yang menggunakan jasa angkutan sudah kami sosialisasikan, karena kan jangan sampai mereka tidak tahu, memang dilarang untuk melintas, mereka menggunakan. Sosialisasi kami bukan hanya langsung ke masyarakat, namun melalui media-media juga, media sosial. Sudah kita laksanakan dari 2 minggu yang lalu. Berarti sebelum awal Ramadan sudah mulai digencarkan berarti ya, Bu? Iya, awal Ramadan kita sudah, SKB belum turun, kita sudah mulai mensosialisasikan. Ketetapannya Ramadan mungkin belum ada 1 minggu langsung turun SKB. Kita langsung menyampaikan kepada pengusaha angkutan. Bahkan kita sudah se-Jawa Tengah sudah berkumpul dan sudah sepakat. Sudah sepakat. Iya, dari Dinas Perhubungan. Kendalanya kalau di wilayah kita, ketika itu terjadi dan menjadi pelanggaran, kita tidak memiliki kantong parkir. Iya. Namun kami koordinasi dengan terminal, kita bisa meminjam. Namun jumlah kendaraan tidak bisa banyak. Ketika ada pelanggaran tersebut, kami hanya bisa melakukan penegakan hukum, namun tetap kita arahkan untuk jalan lagi karena kita tidak memiliki kantong parkir. Karena nggak mungkin ditampung semua dengan truk Betul, yang kita nggak gitu punya ya, kantong parkir. Di Pekalongan Kota ini jalurnya tidak panjang, 9,4 km dari ujung barat sampai timur. Namun kita tidak memiliki jalur lingkar, jalan lingkar yang bisa selain tol ya. Kalau tol kan kita hanya memiliki 800 meter. Jadi kita tidak memiliki jalan lingkar. Ketika ada kemacetan di jalur arteri, kita tidak punya solusi, hanya pengalian arus dan rekayasa lalu lintas. Demikian Mbak Sekar. Berarti tapi mereka juga responnya juga kooperatif, Bu, bisa dibilang. Sangat kooperatif. Karena sudah menjadi surat keputusan bersama dan ada aturannya. Apabila ada pelanggaran, kami siap menindak dengan tilang. Ya, Bu, iya. mau dong. Iya. Baik, Bu, kalau untuk puncak arus mudik diperkirakan akan jatuh di tanggal berapa nih, Bu? Kalau Lebaran tanggal 1 ya, tanggal 1, berarti tanggal 29 informasi. Tanggal 28, 29 itu puncaknya arus mudik. Berarti tergantung dari lebarannya jatuhnya kapan gitu ya, Bu ya. Nah, kalau untuk arus balik nih, Bu? Arus balik tanggal 7. Tanggal 7? Iya, perkiraan arus balik. Jadi seperti kita lihat tahun kemarin, lonjakan ketika arus mudik itu kita lumayan santai. Namun ketika terjadi arus balik, yang tidak kita prediksi ternyata lonjakannya sangat tinggi. Mungkin orang yang di kampung akhirnya ikut. Oh iya, nah, kemungkinan ikut. Jadi bertambah. Oh justru iya. lebih crowded bisa dibilang Iya, gitu ya, Bu? arus balik. Saya di jalur arteri maupun jalan tol. Oh, semuanya Iya, semua. berarti. Iya.
Kalau untuk antisipasinya gimana Bu akhirnya? Kalau kita di jalan arteri, kita penarikan arus di beberapa titik yang memang ada kerawanan, misalnya di traffic light. Kita berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota untuk membuat flashing traffic light-nya. Jadi lampunya kelip-kelip, jadi tidak ada merah. Jadi namun kan pelan-pelan. Itu salah satu upaya kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota. Khusus jalan tol, kami menghimbau yang melalui jalan tol itu ketika mau berangkat, siapkan dulu BBM kendaraannya, e-tolnya, jangan menghambat arus, terutama di gerbang tol. Ya? Iya, betul. Waduh, habis jadi terus ngantri. Dalam keadaan yang betul-betul udah ready untuk perjalanan jauh. Jangan berhenti-berhenti, sekali berhenti, karena rest area itu nanti pasti akan penuh dengan pemudik. Rest area itu nanti juga kita batasi. Oh, juga dibatasi, Bu. Ketika sudah mulai 80%, itu sudah kita tutup. Karena beberapa kali kejadian di rest area bikin macet, karena nggak ditutup, akhirnya antrian panjang. Menghambat, sedangkan jalan tol itu tidak boleh ada kendaraan berhenti. Ya, makanya kami sudah berkoordinasi dengan pengelola rest area untuk menyiapkan BBM-nya, disiapkan dengan Pertamina. Kita sudah berkoordinasi dengan urinoir untuk disiapkan dengan pengelolanya. Jadi jangan sampai urinoir tempat untuk ke belakang itu sedikit. Minimal kemarin 50 untuk satu rest area. 50 untuk satu rest area? 50 itu ketika misalnya gini, rest area itu muatnya untuk 100 mobil. Jadi minimal berarti 50%-nya harus ada 50 set di situ. Berarti tergantung dari pencakupan penampungan gitu ya? Iya. Baik. Nah, kalau untuk tips nih Bu, supaya mudik aman, himbauan bagi para pemudik nih Bu, apa nih? Ya, tipsnya ya tetap tadi saya sampaikan, harus menyiapkan diri dulu. Menyiapkan diri dalam keadaan sehat, jangan kira-kira nanti menghambat diri sendiri. Terutama ya, badan harus sehat. Persiapan kelengkapan, kalau perlu bawa bekal makanan. Supaya nggak berhenti-berhenti di rest betul, area tadi iya, ya? Disiapkan betul. Kendaraannya juga dalam keadaan baik, BBM-nya full, kalau perlu. E-tolnya juga disiapkan kalau yang melalui jalan tol. Terus hargai pengguna jalan yang lain, taati aturan lalu lintas. Tidak perlu ngebut, tidak perlu cepat-cepat,